Kan katanya kalau anak cewek cowok itu tergantung dari gen bapaknya. Andika itu cowok sendiri, adiknya cewek 2. Terus punya anak cewek-cewek semua. Jadi kata dokter Bram, jangan berharap cowok ya, udah begitu. Ayo lu harus lebih baik dong gitu. Lu kalau mau hidup sama gue memang konsekuensinya besar gitu. Gue udah punya anak 2 apa segala macem. Lu kalau serius sama gue ya tunjukin keseriusan lu. Mama masuk rumah sakit gitu kan. Mama dia WhatsApp, tau dari mana Kak ngelihat ini, katanya Gila ngelihat instastory kamu. Terus dia lagi nginep di rumah mama, cuma datang ke rumah, nengok, mama kangen, aku peluk gitu, terus pulang lagi ke rumah Umi. Kalian penonton setia The Hermansyah, tonton terus ya video-video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di video kita. Jangan lupa follow juga akun Instagram The Hermansyah A6, Ashanti_Ash, Aurel Hermansyah, Anang Hijau, Azriel Hermansyah, Queen Arsi, dan Arsya Hermansyah. Follow juga akun Instagram @GNT_Express_ID dan subscribe YouTube channel GNT Express Indonesia. Karena kita akan ada giveaway menarik yang diundi pada live streaming hari ini jam 7 malam. Ingat, no copy paste dan no spam. Semoga kamu yang beruntung ya. Hai guys, welcome back to Jodohku. Hari ini jodohnya kita ada 2 pasangan yang luar biasa banget. Aduh, ini sih sumpah, kalau ngeliat mereka berdua tuh suka ngerasa kayak sama ya gitu. Iya kan? Kalian kan juga gitu. Kayak ngaca ya. Cuma beda jenis kelamin aja. Oke, Usi Andika apa kabar? Yes, baik, alhamdulillah. Bumil, berapa bulan nih Bumil? 30 minggu, berarti 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi? Lebih. Berat badan naik gak? 18 kilo. 18 mah masih Kamu kecil. agak-agak direm dikit. Nggak gitu. usah dong, orang itu pengen tahu apa adanya. 18 kilo masih 7 bulan, nanti udah 9 bulan. Nggak tahu berapa. Tapi kamu Ini berapa bulan? 8? 7 bulan 8. lebih. 7 Oh, lagi dong ya. Sebulan setengah lagi. Awal September atau akhir Agustusan lah katanya. Gimana rasanya akhirnya setelah cewek? Iya. Ini laki. Laki mas akhirnya. Kayak kalian. Nutup mas. Happy banget bapaknya. Branding. Aku tahu happy banget kamu. Karena waktu awal tahun itu kita udah sepakat ya, nggak usah punya anak lagi gitu. udah Udahlah, mungkin salaman. rezeki kita cewek-cewek aja. Gitu. Jadi ini program? Enggak disengaja. Iya, Nggak pakai ini ya? Iya kan, kamu tahu lah. Kalau kita udah pakai pil MKB, kita KB dia enggak. Karena banyak rezeki. Iya, terus Cuman diatur dia aja. diam-diam waktu kemarin Januari kita umroh dia berdoa di sana pengennya cowok. Itu Sementara kondisi udah hamil. udah ketahuan Kita hamil. umroh itu sebelum aku tahu hamil. Emang apa udah rencana mau umroh, terus kan umroh di sana akhirnya berdoa. Iya, dia berdoa. Kalau gue kan nggak berani gitu, maksudnya aduh apa aja lah, mau cowok alhamdulillah, mau cewek lagi Soalnya juga takutnya nggak kalau udah apa-apa. jadi kan. Iya. Nazar sih sebenarnya bukan cuma berdoa, karena yang dulu berdoa dikasihnya cewek lagi. Makanya jadi nazar Tapi aja. kamu langsung doanya di rumahnya Allah. Iya. Langsung kamu udah dapat merinding ya. cowok, iya makanya pas dapat cowok, ini beneran nih cowok. Iya. Karena kata dokter aja mas ya, kamu jangan berharap cowok ya, karena gen aku banyak kan cewek, terus dia juga kan gennya cewek nih. Kan katanya kalau anak cewek cowok itu tergantung dari gen bapaknya. Andika itu cowok sendiri, adiknya cewek 2. Terus punya anak cewek-cewek semua. Jadi kata dokter Bram, jangan berharap cowok ya, udah begitu. Jadi Tiba-tiba cowok. kamu berdua nggak pernah, jadi kan orang banyak nanya kok bisa dari cewek-cewek jadi cowok, nggak pernah ada kayak pas cara Enggak. apanya apa nggak ada? Jangankan itu, orang kita aja udah salaman yang nggak mau punya anak lagi. Iya. Serius? Iya. Iya, jadi pas kita di Korea, Singapura ya, habis pulang dari Korea kan kita ke Singapura nih pacaran berdua. Ternyata kalau di Jadinya di situ? Enggak, ternyata itu udah hamil, lagi ke Korea ternyata udah hamil. Nah, di Nggak Singapura ketahuan. cuma nggak ketahuan. Gitu. Di Singapura itu udah kita pacaran lah nih berdua, udah salaman, oke ya, kita nggak usah punya anak lagi, kita udah ikhlas. Itu Mana bisa? Iya. Iya. Produksi sih jalan terus. Jadi abis ini steril?
nggak steril lah, itu aja apa? KB aja kayak kamu apa spiral ya? Spiral. Iya. Oh alah. Iya, Oke, jangan oke, steril. oke. Ini mau lepas. Oh jadi pindah rumah kan nambah satu lagi. Ini mau lepas. Jadi nggak jadi asik dong. Ya, tadinya aku nggak mau lepas. Begitu kemarin dia bikin aku sedih, jadi dia bilang Arsya kan nikah, dia sempat gini, aku pengen hidup sampai Arsya nikah. Which is kan aku jadi kayak mikir kan, iya nanti kalau adiknya Arsya nikah lagi, aduh udah stop. Ada aku bilang, ya berarti kan kamu 70 berapa nanti? Kalau dikasih sama Allah sampai 70 tuh. Iya, optimis, bagus. Optimis, ya makanya jangan ada adiknya lagi. Udah cukup. Kenapa sih kalau cowok tuh pengen punya anak terus? Ya? Dia juga gitu. Enggak, karena memang Rame ya? iya, rame itu seru. Kurang gitu. karena kamu nggak hamil. Iya itu dia. Iya Apalagi sih. hamil ini aku Gak gede ini banget. Iya sih. Nah itu yang mau aku tanya, kamu kan beberapa kali masuk rumah sakit, terus kemarin aku dengar kamu juga Rembes ketuban. ketubannya ini lagi, jadi hamilnya agak rawan ya sebenarnya nih. Iya, jadi mungkin ini bermula kan kalau pas kita awal baru hamil tuh kan kita renovasi rumah tuh awalnya. Jadi kan gedebuk. Nah aku itu, kamu udah sering ingetin aku kan, jangan kecapean apa, dia Iya juga. bandel banget. Bandel, aku tuh orangnya nggak bisa ngelihat yang berantakan mas. Ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak di tempatnya apa tuh, aku bisa pengen buru-buru. Ya, Perjanjian. Iya, makanya mereka cocok, Mas. Aku tuh nggak bisa gitu. Gara-gara itu kamu jadi Nah gampang. itu bukan kan, abis itu kan berapa bulan tuh kan kayak banyak tukang, jadi aku gerbuk sampai endingnya pas mau lebaran rumah udah kelar sekitar 5 hari sebelum lebaran, akhirnya aku bebenah tuh total, ngangkat ini ngangkat itu, walaupun Andika nggak dilarang sih. udah dilarang, Bandel, cuman emang aku- dasarnya nggak bisa diem. Sama. jadi dia belum pada bangun. Iya, Mas. Iya, jadi ini yang cowok-cowok belum pada bangun. Aku 6:30 udah turun ke bawah sama Mbak semua wah gedebak. Kalau Mbak kan nggak lagi hamil ya, aku lagi hamil. Cuman aku kan badanku nggak berasa sakit, tapi ternyata kan di perut kan Ya. beda kan. Nah, Kram, nah pas malam takbiran pendarahan masuk rumah sakit tuh. Jadi orang-orang lebaran di rumah, aku di udah rumah tahu sakit. udah dapet cowok, malah begini Iya. gitu. Yang kemarin tuh yang paling deg-degan, Oh, yang iya. berapa hari lalu kan Kemis, lalu. akhirnya malam ke rumah sakit lagi. Iya. Dia tiba-tiba, keluar cairan apa nih gitu. Iya. Terus jangan-jangan ketuban gitu. Sementara kalau hitungan bulan masih 7 7 bulan. bulan. Kita udah deg-deg. Wah, jangan sampai nih amit-amit Iya, gitu loh. betul. Maksudnya amit-amit. Masa ketuban sih? Karena nggak ada bau, warnanya bening dan lain-lain gitu. Iya, ketuban itu. Iya, Ketuban. telepon dokter kan. Rembes. Ke rumah sakit aja gitu. Udah dicek 2 sama- kali keluar sana. tuh. Ke rumah sakit aja, pas ke sana dicek, alhamdulillahnya bukan ketuban. Katanya Jadi memang awalnya tuh. ada kondisi kehamilan yang sering terjadi itu tuh cairan, karena memang kondisinya lebih basah kalau usia kehamilannya udah segitu gitu. Tapi dokter Brahma datang. Mm-mm. Itu kan bapak si suster, pas dokter Brahma datang dicek semua, bisa jadi tuh ketuban. Bisa jadi. Tapi karena aku langsung tidur, langsung dikasih obat apa segala macam, jadi bisa kenutup lagi. Orang sampai nama aja kita kan belum tahu nama. Sampai kan aku pakai dasar bintang mas. Kalau misalnya anak nos lahiran ada bintang-bintangnya deh. Iya, orang nggak kepikiran apa-apa. Bintang Tapi kan apa? otak kita kan mencerna informasi cepat itu nih, maksudnya. Duk, gitu. Keluar cairan harus ke dokter, terus dokter Iya. bilang kemungkinannya A B C D E gitu. Terus kalau misalkan ini memang lahir hari ini malam ini gitu, kita belum siapin nama, belum apa, terus Kepikirnya ke sana ya? kemungkinan ininya gimana. Jadi selama bed rest nungguin dokter datang. Jam 1 malam itu, jam 1 pagi. Terus habis itu Itu yang masuk rumah sakit itu bukan? Bukan, itu sesudah kedua Setelah kali. lagi. Iya kemarin. baru berapa Berarti hari yang dia lalu? itu tengilnya nggak, terus nggak bisa diemnya. Heeh. Ya laki-laki. Iya, iya. Jadi udah bisa gambarannya ya nanti anaknya keluar ya. Ah ya sudah kayak gitu itu. iya, Ya ya itu dia tuh. Arsya kayak gitu. Itu dia tuh. Bener. Waktu Arsya Persis. kita di Singapura berantem. Kenapa, Mas? Gak bisa diem. Batuk. Oke, Batu iya. kata. Tapi, Usi, aku mau nanya kamu. Kamu kehamilan cowok ini beda nggak sama cewek? Aku sih ngerasa Sama aja apa? sama aja Tapi sih. kamu cewek gini juga? Lagi Seva lagi Oh, pindah berarti- rumah juga kan, Berarti Seva kamu lagi bangun memang rumah. hamilnya ringki ya? Yang enggak, maksudnya Seva kuat. Maksudnya lagi Seva tuh aku lagi pindah rumah, ke rumah yang di Cipete. Sebegitu juga pecicilan, gedebak, tapi nggak kenapa-napa. Malah yang paling ringki Elea ya. Iya. Yang Elea malah yang paling ringki masuk rumah Dia pingsan sakit. berapa kali. Pingsan, pendarahan, jatuh di tangga tuh waktu Betul. Elea. Iya. Alhamdulillah tuh. Yang ini awal-awal mager.
awal-awal ya. Makanya 3 bulan mager. pertama tuh mager, males mandi, tiduran doang Habis gitu. Males dandan. Terus abis itu makin kesini dianya jadi kembali ke usia yang semula, aktif gitu. Cuman belakangan ini memang agak ringkih lagi gitu. Iya, sekarang aku tuh jadi tahu kayak main kata dokter udah ya jangan banyak-banyak bangun, aku tiduran. Iya, Ini Mbak ini betul. kesini aja. Kan aku bilang oke, kita Selasa janjian sama Shanti. Jadi dari Kamis sampai hari Senin sampai malam aku nggak ngapa-ngapain. Nggak bikin apa-apa. Aku duduk, tiduran, duduk, boboan gitu-gitu aja di rumah. Kalau secara mood dia gimana? Moodnya baik-baik aja. Baik-baik sih. Baik-baik aja sih. Biasa aja ya. Di depan kamera nih, Jo. Lebih Ya naik turun wajar lah ya. Lebih pemarah Mood gitu ya? swingnya enggak sih, kalau pemarah enggak. Mood Sensitif. ya mungkin sensitif. Ya. Enggak. Biasa lah, denying lah. Tapi dia. ada yang ngidam nggak? Kayaknya enggak. Enggak sih awal-awal. Nggak disuruh aja. beli pecel di Malang gitu nggak? Karena enggak. Covid mungkin ya. Karena kok jadi kayaknya pengertian Oh nih jadi bayinya. Tapi kamu pengertian juga bisa ya? Makanya itulah yang aku bilang. Orang yang apa namanya? Aku nggak pernah ngidam. Ngidam itu aneh. Nggak bisa, Aku itu nggak masuk iya, akal. kita kan harus mengendalikan gitu. Betul betul. Paling kayak waktu pagi-pagi pengen bangun tidur, pengen nasi uduk, ngelihat dia masih tidur, udahlah daripada aku nungguin dia bangun apa, aku beli sendiri gitu. Aku emang dari dulu begitu, bukan yang minta banget gitu. Jadi kamu oke, sekarang berarti renovasi rumah ini karena ada anak baru. Awalnya iya, Iya. awalnya cuma mau nambah. Enggak, awalnya karena dapur doang. Gimana Dia cerita? punya channel masak. Oke. Terus dia makin konsisten bikin masak itu. Dia bilang sama aku, kalau masak di dapur kotor tuh kan sempit, posisinya juga nggak enak lah gitu Iya, loh. oke. Boleh nggak ya dapur bersihnya aku renov gitu biar looknya lebih oke, nanti bikin konten juga lebih enak, secara angle-nya oke gitu. Sebelum hamil tuh. Dia janjian sendiri tuh sama orang desain interior, Mbak nanti bikin gini ya, bikin gini gini. Aku cuman dengerin doang gitu, maksud aku ya udahlah kalau dapur doang. Tapi planningnya kok jadi nambah, nanya-nanya sama desain interior gini, Mbak aku mau nanya kalau di atas itu dibikin kamar gimana ya Mbak ya teknisnya gitu. Lama-lama Ntar lama-lama ada jadi Amel. balkon, ntar lama-lama jadi taman di belakang. Ini. Terus aku yang, ini lagi pandemi. Belum, itu sebelum pandemi, bulan-bulan November. udah Iya, ngomong. cuman rencana itu kan akhirnya rilisnya makin serius Iya, pas udah pas udah pandemi. pandemi. Awalnya dari dapur Dari dapur jadi Benar. jadi kayak beli rumah lagi. Iya, sebelnya. Yang udah Aku keselnya. tahu soalnya nominalnya, tapi aku nggak mau bilang. Aku tahu nominalnya mereka renovasi. Menurut aku nggak wajar. Iya, renovasi kan harus dibudgetin Iya. kan. Jadi dia kayak beli rumah baru sebenarnya. Ini jatuhnya begitu dah. Karena kalau rumah kan gitu ya Bun ya, kan nambah ini dia ini. Akhirnya pada endingnya dia juga ikutan karena dia gemas ngelihat Iya. udah nanggung nih, udah lantai diganti. Itu aku juga Karena shock. dapat Hah? input dari tukang kan. Lantai Mas ini diganti. rumah ini strukturnya ini salah Sama, nih. benar. Ininya Kita sering begini. banget kayak gitu. Ini harusnya nggak Benar. begini Mas. Akhirnya jadi gatal juga gitu. Udah ganti. Karena rumah berdebu. Kita tuh tinggal di rumah yang efektif cuma 1 kamar doang. Muntel tuh berenam. Iya, dia cerita. Jadi selama Aku pandemi sering ini di Bagus grup. lah, lucu pendekatan terus. Iya, cuman kan tuh ada sumpah Mas. anak-anak semua di situ. Udah orang Kalau di semua luar- dikurung di rumah, kita dikurung di kamar gitu. Terus kita keluar kamar kan debu, bunyi ketak-ketok apa Iya. segala macem di luar kan itu. Iya, iya. Tapi Share. udah sampai sekarang udah hampir jadi kan? Udah jadi Udah, alhamdulillah udah pas jadi. lebaran Iya. itu udah Good. Usia sama Andika, karena Andika udah berapa tahun sih? 8, 8 tahun. 8 tahun. Selama pacaran? 5. pacaran 5. Jadi kenal sama dia udah 13 tahun Mas. Jangan bosan kamu. Pernah berapa? Tapi bosan itu kan biasa kan? Pernah nggak bosan? Iya, ada kalanya lah ya. Maksudnya hubungannya yang membosankan gitu. Tapi kalau Tapi ke orangnya ke enggak. orangnya Bosannya? enggak gitu. Tapi Biasalah hubungannya yang rutinitas. monoton gitu. Pasti. Kayak perlu ada api-api kecil dia gitu. nggak pernah bosan, bohong. Bohong. Makanya kita kalau udah begitu pasti misalnya kayak dia bilang ke Singapura misalnya gitu, kemarin 2 malam, aku udah tahu nih, wah ini pasti lagi bosan baru rutinitas. Iya. Atau aku yang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada tujuan, aku lagi bosan nih yuk kita jalan berdua aja. Nah itu berarti lagi bosan sama rutinitas. Ketemu dia pagi ini itu kan kalau kita berdua doang apalagi banyak anak kan di rumah. Soalnya mohon maaf nih, keluarga kita kurang variasi kayak keluarga kalian. Kurang variasi gimana? Rame. Oh, kan. Oh, itu. Variasinya. Bukan itu, Variasi Iya, ya, iya, variasi iya, itu. iya. Ya. Usi, Itu. Usi ini perempuan yang kalem banget. Oh. Dimanapun. Konvensional lah ya. Iya, iya, iya. Jadi Andika butuh variasi. Itu. Iya. Terus sekarang udah belajar kan?
Enggak juga sih. Dia belajar Andika tuh teori. hebat loh. Teori doang. Andika itu menerima kamu apa adanya. Iya. Awalnya mereka nggak percaya loh, Bu, lagi aku cerita. Aku nggak percaya tadi. Awalnya, Iya. aku cerita kan, Dia ya mohon ternyata- maaf nih ya, kan aku maksudnya kayak yang bukan suami istri lah, aku cerita mereka awal Iya. nggak percaya nih ada orangnya nih, Iya. dibawa emang begitu aku. Aku berpikir kan kita sering ngobrol ya, ini orang harus tahu bahwa hubungan yang awet tuh harus gimana, misalnya harus ada variasi dalam Iya, iya, hubungan, betul. hubungan apapun Iya. itu. Ternyata Usi ini orangnya sangat-sangat tidak bervariasi. Iya. Nah, standar banget Iya. gitu. Jadi Andika udah mencoba untuk Mencoba untuk mengeksplorasi. eksplorasi. Ya, bener loh, aku- Tapi yang hebat di sini bukan Andika ya. Enggak, aku sekarang yang laki-laki ngomong ke kamu dah wajib loh. Iya, itu buat ini, buat mainannya kita. Aduh deh Allah. Biar enggak, kamu gini punya suami yang udah setia dengan kamu yang standar. Kamu nanti kalau kamu yang variasi, kamu bayangin dia akan kayak apa? Gak benar dong? Padahal yang ngajarin aku tuh Bunda, Ririn, Ola tuh masternya, Nindi. Itu kalian kalau lagi ngerumpi, bisa ke aku. Katanya harus gini. Itu kamu nggak lakuin, diceritain doang. Aduh gila dia ini. Udah diceritain terus gak disuruh. Miss teori doang. Waduh itu gawat. Iya, aku tuh selalu cerita pokoknya iya. Bahkan bukan Lu ngapain cerita kalau bikin yang hilang? Iya. kan biar ada masukan, ya biar dia ngebayangin aja sih. Lu gimana sih? Enggak. Ini perempuan paling Nih, aneh. nih, Terus kalau dia bayangin dia pengen, nih, dia lagi, misalkan dia lagi nonton film gitu. Kan aku Terus suka habis itu dikirim tuh. Gregetan kan, gregetan. Gitu. Terus dia mau mencoba gitu. Terus gue kan jadi aneh gitu, yang biasanya lu standar jadi, ih apaan sih gitu. nah kamu juga gitu. Awalnya. Terus tapi dia akhirnya cekikikan sendiri gak jelas gitu loh. Wah Iya. ya ilmu iya. Ya gimana ya? Kan suasana butuh dibangun kan. betul. Kalau udah Waduh ini ada kalau dia udah nih. masuk di dalam suasana kan harusnya ya udah kita memainkan Iya, peran masing-masing gitu. Iya. Ini tiba-tiba cekikikan sendiri jadi yang ini serius gak sih gitu loh. Bisa begitu ya? Gitu. Aduh ya Allah. Ya, kan aku kan suka Anak udah mau 5 loh. aku suka dikirimin kan, aku minta kirimin dong apa kayak buat aku belajar gitu. Aku ngomong, aku dikirimin ini. Dia tunjukin nih lihat nih. Tapi ditunjukin doang. Teori doang. Kayak kocak. Ya, kamu tuh salah nunjukin ke suami kamu jadi punya ide, Fantasi punya ya kan? Nah. terus lo nggak lakuin. Guys, ini pasangan tapi luar biasa. Siap. Tapi Maaf ya, mereka Bu, ya. tetap tapi Ya tapi ada yang begini tapi anak 5 loh. Iya sih, iya. Aduh ya Allah. ya anak 5-nya ya standar aja. Jangan kalau sampai begitu 10 kan. Aduh, Masya Allah. Gen Halilintar nanti sebelah. Tapi kita Masya hebat banget. Allah. Maksudnya tapi yang di sini yang harus diinin adalah kalian berdua tetap survive dengan pernikahan Iya kalian sih. gitu loh. Cuman kadang-kadang kan ya orang bilang, oh rumput tetangga memang terlihat lebih hijau Betul, gitu. betul. Tapi kalau kita bisa memupuk rumput kita, mungkin juga bisa sama hijaunya gitu loh. Iya kan? Walaupun begitu Kan aja. pintar-pintarnya kita mupuk, bukan hanya dari faktor Jadi, itu ya, tapi faktor-faktor yang lain Andika juga. bagus. Kita perlu inovasi. Nggak cuman bahasan di tempat tidur, tapi di lain hal itu kita harus grow up juga gitu. Misalkan yuk kita berbuat yang gila sedikit gitu bareng-bareng apa segala macem untuk hanya jadi eksperimen dan jadi Iya. cerita Kita abis doang. selesai hamil ke luar negeri bareng ya. Ayo, aku setuju. Iya, Kan kan gini gini. jajan bareng Kan gini. Raffi. Iya. Kan dia bilang kan, Iya. kalau di otak dia kan pasti apa? Kalau otak aku ya ke luar negeri belanja gitu. Nah, yang kali ini skip belanja, kita Boleh, seru-seruan boleh, aja boleh, ngomong Apa? skip belanja. Ya kalau di perjalanan mau lihat-lihat dikit boleh. Boleh, tapi nggak boleh bawa anak. Jangan, ya pergi bentar aja. Iya, benar. Iya kan? Benar. Berat, memang itu berat. Aku pun berat. Kemarin aku boleh setuju, nggak setuju tuh. Boleh. sama Ashanti, sama Ririn apa segala macem yang ke Perancis itu? Iya, oh ini paling. Lu paling cupu. Kamu digituin. Iya. Aku di. Ngerayu dia sampai tadinya nggak ada Aurel harus ada Aurel. Bayangin kan? Iya ya. Jadi
tadi ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa, masih bagus, masih bisa Dan jalan-jalan. itu perjalanan pertama dan terakhir saya, Tanpa- kata dia. tanpa Jadi Mas dia bilang Udah. nggak boleh. Nggak boleh lagi. Tapi jadi kalau sama Mas Anang kita boleh ya? Boleh. Boleh, ayo bareng Kayak yuk. gila-gilaan Boleh. dulu. Iya. Ya, seru-seruan lah. Iya, gitu seru-seruan. ya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, benar. Oke, Andika, ini yang aku suka amazed juga dengan kamu tuh adalah kamu perbedaan usia kan sama Usi Sampai 6 tahun. 6 tahun. hampir 6 ya nggak jauh sih, maksudnya lumayan ya. Iya. Tapi dia maksudnya banyak mau untuk umurnya Andika nih kan nikah di umur muda. Iya, Ya. 25 Usi ya? juga 26. 26. Terus kamu bisa sampai 13 tahun. Iya. 13 tahun bareng untuk menjaga kamu bisa tetap usi gitu. Itu kan pasti nggak mudah buat kamu. Pelet. Wah. Gimana ya? Apa kan banyak orang pasti juga yang ngalamin dengan kamu tapi nggak seperti kalian, bukan bahagia, pasti kalian nggak selalu di tempat yang bagus, yang indah. Tapi gimana cara kamu mengatasi perbedaan umur kamu dengan kamu juga yang masih di saat itu umur yang masih muda, tapi kamu udah harus tiba-tiba usi dengan punya anak dua gitu. Nah, kayak gitu itu gimana? Aku kenal dia 21, aku 26. Nah, Iya. Di bawahnya Aurel. kecil loh dia. Jadi kalau gue itu selalu ngerasa dulu zaman belum jadi apa-apa lah ibaratnya gitu ya, belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, masih ngerintis. Kayaknya yang mau mendorong gue untuk jauh lebih baik cuman dia saat itu. Mungkin kenal sama beberapa cewek yang lain, tapi spirit spirit yang dikasih ke gue tuh beda rasanya gitu tuh. Ngerasa Usi itu jadi kayak api penyemangat untuk ayo lu harus lebih baik dong gitu. Lu kalau mau hidup sama gue memang konsekuensinya besar gitu. Gue udah punya anak 2 apa segala macem. Lu kalau serius sama gue ya tunjukin keseriusan lu dengan cara apapun. Baik dari pemikiran yang lebih dewasa, terus effort kerja keras untuk bisa ngidupin dia dan anak-anak dan lain-lain. Jadi ngerasanya kenapa kayak orang bilangnya Andika tuh kayak pakai kacamata kuda gitu. Masa nggak pernah sih ngelirik kanan kiri? Ngelirik untuk mengagumi wanita lain yang cantik, ya wajar itu. Kalau enggak berarti Laki-laki. kelainan. Iya, itu wajar gitu. Tapi keinginan untuk istilah katanya nakal gitu ya, untuk itu baru. ya gitu, kayak nggak worth it gitu sama apa yang semua udah dilewatin Pikirin, 13 udah tahun dilewatin, itu. dirancang. Iya. Udah gitu ketakutannya adalah anak perempuan semua. Iya. Anak perempuan semua. iya. Dan gua akan jadi parno berlebihan ketika nanti anak-anak ini dideketin sama laki-laki yang gua ngerasanya waduh guanya begini, ntar yang deketin anak gue gimana apa segala macam. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang gitu akhirnya jadi terkesannya Andika tuh pakai kacamata kuda. Bukan, yang berpikiran kacamata kuda pasti itu pikiran orang kecil. Tapi kalau orang yang dewasa dan mengerti, kamu bijaksana dalam diri. Oh gitu. Soalnya gue sering dianggap cupu, Mas. Iya. Cupu itu Cupu di tongkrongan laki-laki ya. kamu bijaksana. Iya, tapi kalau di tongkrongan laki-laki yang ibaratnya nih, maksudnya biasalah laki lah, santai dikit lah gitu. Laki banyak jenisnya. Iya sih. Kamu memperjuangkan rumah tangga tetap steady hari ini, itu laki-laki. Bukan terus yang jajan tiap malam ada yang dicoblos aja terus. Enggak, bukan. Aduh ya Allah. Bagi sebagian orang dianggap cupu ya nggak masalah kan punya ini sendiri. Iya. Pride kamu tuh hebat, menjaga rumah tangga itu pride-nya tinggi. Agak serem sih kalau misalkan karena ya kayak nilas titik tapi harus ngerusak banyak hal gitu. Lebih takut ke situ sih. Pernah nggak sih tapi di antara kalian berdua mengucap sama pernikahan kayak, yuk kita pisah gitu? Enggak. Pikir Sama aja sekali. nggak pernah. Kalau lagi berantem gitu kan? Nah, Enggak sih. Kepikirannya nggak wow. pernah. Kalau lagi kesel ya kesel. Tapi awal-awal nikah, Ya, aku bawa koper. iya. Oh ya sama. Aku bawa koper. Awal-awal Ya, nikah. awal kan, bener Awal-awal. kan? Ya. Awal-awal Dan itu juga pernikahan hal yang gitu. sepele banget waktu itu. Dan Punya dia orang mungkin karena masih terbawa usia yang dulu gitu yang emosional menggebu-gebu apa Dulu segala kan aku macam. udah- Karena dia aku pernah egonya kan pernah aku gini masih- kan. Pernah memang menjalani hidup. Gua nggak ada laki nggak apa-apa. Oh, Gitu oke. loh. sombongnya. Jadi ego di dalam dirinya Usi itu tetap dibawa di awal-awal nikah. Nikahan, Jadi kalau betul. Itu kita lagi personal. berantem yang bisa dibilang berantem hebat gitu lah. Itu muncul, itu pasti muncul. Kadang-kala muncul. Iya. Tapi kan kuncinya di laki-laki gitu.
selama kita bisa ngerem diri kita sih itu tidak akan terjadi gitu. Tapi untungnya memang itu hanya emosional sesaat doang. Lagi hamil pula waktu itu. Udah hamil Iya. ya harus dimaafin. Cuman dia punya story itu yang memang agak serem gitu. Iya. Story dimana gue nggak ada laki-laki apa-apa. Gua nggak butuh laki-laki Gitu. gitu dulunya. Gue masih bisa ngidupin anak gue zaman dulu ya. Wow. Ya, semua orang pasti ngalamin itu. Iya. Nggak, egois itu selalu akan muncul. Artinya bukan selalu. Manusia selalu punya kekurangan dalam hidupnya. Dalam dirinya pasti kekurangan. Ada kekurangan. Kenapa kita disuruh bersama? Iya. Betul, Harusnya betul. itu. Betul, betul. Makanya tadi Andika ngomong tadi, yang penting kan kita salah satunya ngerem. Itu yang aku bilang. Yang paling banyak keren sih di rumah tangga kita sih sebenarnya emang dia. Makanya kalau dibilang umurnya usia lebih tua apa, tapi kalau secara pemikiran dewasa, sabar, Iya, kalau aku itu lihat. Ya, mah untuk dia. beberapa hal ya, untuk Tapi beberapa. Tapi ya- ada sisi kekanakan gue sih ada. Ya tadi lah. contohnya ya. Iya, iya, iya. Jangan terlalu ini. Terus kalau kalian berdua pasti kan dalam permasalahan kalian berumah tangga, bukan hanya di antara kalian, pasti masalah dari luar juga Iya, suka banyak. banyak. Gimana cara kalian menghadapi permasalahan yang dari luar yang bukan dari kalian sendiri? Pasti kan ada salah satu yang kadang lebih emosinya lebih tinggi atau apa. Cara kalian gimana untuk mengatasi masalah-masalah yang dibuat sama orang? Kita ngobrol, Iya sih. diomongin sih. Jadi kan gini, 2 jadi 1 kan sekarang ya. Jadi Iya. misalnya bukan hanya masalah-masalah receh ya. Jadi misalnya kayak masalah-masalah yang fatal kayak kerjaan atau dari teman dia atau dari teman aku. Pokoknya lingkungan luar kita sama kayak tadi kan di obrolan itu Iya. kamu kan ngomong Ya, aku tuh nggak pernah ngobrol sama teman Aurel gitu. Nah kita juga sama. Jadi kita omongin tuh sama. ya berdua doang walaupun temen di luar Banyak. banyak apa Ya. cuman yang paling tahu boroknya, Benar. busuk-busuknya apa ya udah cuman kita berdua. Jadi kalau ada masalah ya benar-benar kita mau nangis-nangisan. Selesaiin. Kita Ya, ngomong ya. tapi benar-benar oke, kita harus keluarnya adalah jalan keluar seperti ini ya. Meskipun gitu. kadang prosesnya sulit ya, nggak selalu semua pendapat dia akhirnya bisa gue terima, pendapat gue akhirnya Balikan, dia terima iya. gitu. Iya. Jadi memang perlu kebesaran hati Iya, untuk bisa lebih buka kuping daripada pakai mulut gitu. Kadang-kala kan kita selalu, yang bahaya itu kan dalam rumah tangga itu kan merasa benar. Betul. Itu yang bahaya gitu. Ketika gue udah merasa enggak, pendapat gue benar, lu harus ikut gue. Belum tentu sepenuhnya benar kalau nggak didiskusikan dan cari jalan tengah. Benar. Bahkan kita suka, jadi kita menyalahkan misalnya kayak ya udahlah kita misalnya kayak pernah keseleo Andika atau kepleset di pertemanan atau di pergaulannya. Atau sebaliknya. Aku nggak pernah mendukung dia. Jadi kalau mengaku salah, menurut aku dia salah, menurut aku yang kamu lakukan itu salah. Kamu harus minta maaf. Jadi bukan berarti karena laki gue, Iya, iya. wih kamu bener. Aku pun begitu. Misalnya aku lagi ngadu nih, nah, bukan berarti dia, kamu bener. Walaupun aku salah gitu. Itu yang terjadi kita. Jadi kita tetap harus menyalahkan kalau memang menurut kita dia salah atau aku salah. Karena yang bahaya kalau pasangan kamu tuh selalu benar. Itu Ya, dia, itu itu yang bahaya. Banyak rumah tangga gitu akhirnya jadi Iya. jadi salah kaprah. kaprah. Karena sebagai ya manusia aku pasti banyak salah, Andika juga salah dan kita sering keseleo di luar itu udah hal yang wajar. Justru Tapi kita yang harus memperbaiki pasangan. iya, Iya, jangan betul. cuma malah di push. Oh ya kamu bener gitu. Menarik memang rumah tangga itu rumit ya, kompleks, tapi Betul. begitu kita keluar dari satu masalah itu kayak Bahagia. keren ya gitu. Iya. Kita bisa lewat Yes. loh dari masalah itu gitu. Ya, hidup kan hari ini kita disenangin, besok kita bisa dijatuhin. Ya, Oh, iya. Itu terus kan. Iya, Iya. iya. Tapi kalau lihat dari rumah tangga udahlah kalian aman ya. Kan sekarang anak-anak udah mulai gede nih. Ada nggak yang udah mulai kayak bikin kecewa atau bikin sedih atau udah mulai ngejawab atau apa? Ya kalau yang kan gini, perbedaan umur anak-anak kan tuh yang 2 udah ABG banget. Yang 2 sih kecil. Nah, aku tidak pernah menyangka kalau menghadapi anak ABG tuh ternyata perubahannya jauh Betul. dari mereka masih kecil. Aku sering diingetin, ntar kalau Ara sama Amel udah makin gede, lo akan ngerasain, sering digituin kan. Mereka tuh yang punya dunia sendiri, diem, Iya. nguruk. Aku dulu lagi zaman mereka kecil, nggak mungkin orang mereka kan. Soalnya kita ngeliatnya ke kita. Iya, nggak mungkin lah. Pas mereka makin gede ya, Bu. Iya sih. Itu jadi kita harus kayak ngerem. Jadi kalau kita ngomong sama yang kecil harus beda banget sama ngomong ke yang gede gitu. Dan ini kita lagi di tahap itu karena kan udah berapa? 14 sama 15. Iya. Lagi sedang 14 sama 15. Kalau Lagi Andika sendiri sedang-sedangnya. apa yang paling berat ngadepin anak-anak? Kadang-kadang gue baper sih. Baper yang
akhirnya nggak bisa gue keluarin gitu. Baper dalam artian gini, ini yang dua gede kan dari kecilnya Sama kamu. gue. Iya. Ara dari umur semua setahun. tetek bengek Kamu pertumbuhan dia tahu lah Iya. gitu. Bahkan gue terlibat untuk membesarkan juga. Ketika mereka remaja dan ada perubahan lah di dirinya mereka, kayak Ara mungkin lebih diem, lebih cuek. Kamu Sekarang jadi kadang baper. gue jadi baper. Amel yang dulunya diem cuek sekarang malah lebih Amel jadi deket banget iya, sama Amel malah gue. iya. Padahal dulu Ara yang deket banget sama dia. Ara sekarang yang agak berjarak. Gue sih nggak pernah ngomongin ini ke Usi. Tapi sesekali waktu gue suka terlontar, kamu bilangin dong sama Ara. Udah sedih deh gue. Maksudnya kadang kala Itu tapi sedih deh. Oh Sedih sih, benar. sedih sih. Iya. kadang kala gue tuh pengen bisa masuk ke dunianya dia gitu. Gue selalu mencari celah apa sih yang dia suka, apa sih yang gue nggak mempermasalahkan perubahan Ara karena dia semakin remaja, dia punya pemikiran apa segala macam. Cuman kadang gue masih pengen memperlakukan dia kayak gadis kecil yang kemarin gue ini gitu. Makanya kadang gue di sebelahnya dia terus manja-manja, ini apa sih kak kayak gitu-gitu tau. Ini apa sih dia yang baper gue. Iya, benar. Asli. Di gituin sama Elea sama Saifa, gue nggak peduli gitu. Maksudnya karena mereka masih Iya, kecil kan. iya. Tapi begitu Ara, gue peluk dari belakang, gue nyender di bahunya dia, terus dia apa gitu. Dia Baper. Padahal dia bukan maksud gitu, dia udah gede. Iya, mungkin karena dia udah ada. malu atau Iya. mungkin kita lagi kondisinya lagi ngevlog di rumah, Iya. dia nggak mau itu ke. Dia tuh paling anti sama kamera. Oh alah, anak. Terus kadang kan gue suka iseng gitu, dia di kamar gue buka, ngapain kak? Ini lagi ini. Terus diem gitu, terus gue perhatiin nama dia cuman kenapa gitu, maksudnya kenapa Ngeliatin. masuk ke kamar tuh ada keperluan apa gitu loh, maksudnya kayak gitu loh. Iya, Kenapa gitu, gue nggak menyalahkan itu, tapi sometimes gue Iya. baper. Kita kaget sih, dulu Amel yang begitu. Dulu tuh lagi perjalanan menuju umur, sekarang Amel tuh yang diem. Ini diem tanyain, Ara tuh yang lebih Iya, Sekarang kebalik. betul. Tapi di satu sisi gue nggak menuntut ya. Tapi dia nggak tapi ya. Iya. Maksudnya gue nggak pernah ngepus anak-anak Harus untuk begini, harus kamu begitu. tuh sama orang tua harus gini kamu. Iya. Untuk yang prinsip iya. Iya. Untuk Tapi yang kalau buat enggak, fondasi iya, etika iya. mereka di depan orang tua iya. Tapi untuk hal-hal yang tadi yang ada perubahan di diri mereka, gue biarin lah gitu. Nanti mereka juga bisa merasakan, karena dulu gue mungkin begitu. Ketika gede, oh iya ya dulu orang tua gue begini tuh kangen digituin lagi gitu loh. Jadi mungkin nanti ada masanya dia begitu. Tapi jangankan sama Andika, sama aku juga begitu. Iya, tapi kalau Amel sekarang justru enggak. Amel justru enggak, tapi Amel deket Amel banget tuh sama lebih gue. deket banget. Dulu tuh Amel, pokoknya Amel udah diem, kok bisa kebalik begitu ya gitu. Anak Pas itu udah nggak bisa mulai ketebak mens, ya. pas Iya. udah mulai datang bulan tuh Kan tergantung Kok Ara jadi- lingkungannya. Iya juga ya. Pergaulan. Pergaulan benar. pergaulan, Iya, tapi pergaulan. mereka itu sebenarnya kalau dibilang punya banyak teman di sekolah juga bukan yang gaul kemana-mana tuh enggak bun, ya anak rumahan semua. Tapi maksudnya mungkin lebih, kayaknya dia lebih ngerasa gini, I have my own privacy. Lebih begitu sekarang, gue punya privacy. Terus aku kadang suka berkaca zaman dulu ya, belum berapa lama ya aku nelfon mama, waktu aku ABG, aku tuh gimana? Persis. Persis gitu, mau masuk pintu, gebrak, kunci. Aku gitu. Ibu ngaca berarti ya? Makanya kata mama, ngaca, kata mama gitu. Terus kalau Ara kan aku bilang nggak boleh punya kunci kan di kamar semuanya. Ditulis di depan pintu. Kalau masuk ketok dulu gitu ya. Kalau masuk ketok. Terus pas kemarin sekarang liburan, kalau jam 11 kakak belum keluar berarti kakak belum bangun, jangan dibangunin gitu. Tapi Ara itu gini, di balik kecuekannya dia Paling perhatian. dia sweet sebenarnya. Kayak kemarin Paling perhatian dia. Father's Day, Dia dari semua anak yang ngucapin dia, Pak, Happy Father's Day. Gue tapi merinding deh. mau nangis kemarin tuh, kayak gue bawanya dengan bercanda gitu ke anak-anak yang lain. Kok yang ngucapin Happy Father's Day Kak Ara doang, padahal di dalam hati gue seneng banget gitu. Nah Karena itu dia benar-benar. Ara sih yang lebih. Yang paling besar ya. Enggak, yang di bawahnya. Gue kenal Ara kan 1 tahun 3 bulan, cebokin apa ya dia itu.
sampai mau tidur garukin, ceritain apa segala macem. Dulu tuh ngelewatinnya bareng gue. Jadi gue pikir nih anak sampai gede akan nempel sama gue. Tapi ternyata begitu dia ABG dia. Ya, bukan karena perasaan lah, itu karena mungkin dia gengsi atau dan dia udah udah gede. umur. Udah Iya. besar. Terus sama Which is ke aku wajar. pun gitu, kayak kemarin aku masuk rumah sakit ya. Kan dia lagi sekarang nginep di rumah mamah nih, di rumah uminya di sini kan. Terus dia tiba-tiba mama masuk rumah sakit gitu kan. Mama dia WhatsApp, "Tahu dari mana Kak? Ngeliat ini katanya Gilang ngeliat instastory kamu." Terus dia lagi nginep di rumah mama, cuma datang ke rumah, nengok, "Mama kangen," aku peluk gitu. Terus pulang lagi ke rumah Umi, nginep lagi di rumah Umi. "Kakak nginep di rumah Umi lagi ya." Jadi sebenarnya dia mau ngasih tahu, gue ini sebenarnya perhatian sama lo nih, lo lagi sakit. Gue ke rumah dulu pulang. Ya, caranya beda. Caranya Betul, gitu. betul. Terus kalau dulu, kalau zaman aku masih pulang malam syuting apa segala macam, dia bisa nggak tidur Bun. Dia tapi nggak ngomong kalau dia nungguin gue. Jadi cuman tiba-tiba jam 12 buka pintu jegrek. Oh, emaknya udah pulang. Dia balik lagi ke kamarnya. Tapi dia nggak ngomong. Ya? Anak itu kan observer Iya, ya. bener. Iya. Ya, Bener. bisa gitu ya. Amel malah nggak begitu. Jadi dia cuman pas besokannya, "Kakak semalam ke kamar mama ya? Ngeliatin mama ya udah pulang apa belum?" Gitu, nggak mau jawab iya, tapi gengsi aja gitu. Tuh arah gitu tuh aneh juga tuh anak tuh perhatian tapi Unik sih. gengsi. Ini ada pertanyaan menarik buat aku nih, buat kalian nih. Kalau nanti Ara atau Amel menikah, sedang Andika kan ngurusin dari kecil, Iya. siapa yang akan bersanding di pelaminannya? Dua-duanya aja lah. Aku sih bayangin Kita sedang mengalami Iya. Terus kamu gimana Bun? Bentar dulu, ini jodohku loh. Siapa? Ya, kalau- karena ini kemarin jadi Kalau untuk perdebatan proses di- akad nikah kan memang harusnya. Nggak, akad beda dong. Resepsi. kalau aku boleh kayaknya sih anak-anak juga akan berpikiran sama, nggak tahu ya. Pasti anak-anak kan maunya pasti dengan yang Iya, Andika Kalian nih, gitu. Cuman ya mungkin nanti aku akan serahkan maunya gimana yang. Cuman kalau aku boleh ngasih saja sih aku pengen ada bapak dua di situ. betul. Itulah alasan kita menjalin hubungan dengan Baik-baik. Mas Sugian Mas itu sampai sekarang masih baik Iya, gitu. iya, Maksudnya kita memposisikan ya udahlah kita jadi Jadi saudara. saudara, jadi Iya, adik. Kita sama-sama punya care dengan cara yang lain lah ke Ya, anak-anak. cara masing-masing. Yang Iya. satu bapak kandungnya, yang satu yang ngurusin lah gitu. Jadi apapun yang terjadi nanti di masa depan ya alangkah baiknya kalau nanti ketemu satu masa kita diskusiin masalah Betul. itu gitu. Iya. Itu akan jauh lebih indah Ya, sih. berarti Karena- kalau Usi menyerahkan ke anak-anak ya. Menyerahkan, cuman kalau emang boleh minta pengennya gitu. Tapi waktu itu aku pernah dengar dari Sugian ya, nggak ada dia nih waktu itu, nggak ada dalam posisi ada dia. Kita ngobrol di rumah, tiba-tiba dia kecil tuh ngomong gini, "Abang ngerasa berterima kasih sekali sama Mas Andika," kata dia Baik gitu. banget. "Kenapa Mas?" Tiba-tiba nih aku baru ngomong sekarang nih. "Kenapa?" Enggak, mungkin kalau misalnya orangnya bukan Mas Andika, Abang nggak akan serela ini. Hebat. Tapi ini Abang ngelihat, itu awal-awal aku baru nikah waktu itu di rumah Bona. Mas Andika itu kan pacaran udah lumayan lama, 5 tahun, jadi ternyata dia juga mungkin memperhatikan kali ya dari jauh, tapi bisa bener-bener sayang, tulus, ikhlas. Abang juga bisa ngeliat katanya, makanya abang pun dengan segenap hati seikhlas-ikhlasnya memang anak-anak nggak akan di tangan yang salah waktu itu. Terus aku bilang, "Hah? Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan?" "Oh iya Mas, aku juga insya Allah nggak akan menikah sama orang yang tidak mencintai anak-anak." Karena kena salah satu alasan aku waktu itu mau menikah. Jadi Andika tuh udah ngelamar berdua lah gitu, udah beberapa tahun sebelum kita nikah sebenarnya. Cuma aku masih ini pas tiba-tiba nih anak kedua nih udah mulai, "Om Dika kok nggak kesini?" gitu, udah mulai nyari. Ara waktu itu masih umur berapa Ara ya? 5 tahun, 4 Saking tahun. dekatnya dulu. Saking deketan. Terus kok Om Dika nggak kesini? Wah, dia anak udah mulai nyari nih, berarti udah saatnya. Makanya aku langsung bilang dia mungkin udah lupa sama dia, udah pasrah ya, udah deh mau kawinnya kapan. Tiba-tiba aku ngomong di ruang makan, "Yuk kawin deh." Sebenarnya salah satu alasannya adalah karena Ara itu sudah mencari, kok dia nggak datang ke rumah gitu. Jadi bayangan kayak sekarang ada yang berubah tuh kayak ada yang hilang gitu lah. Dulu aku bisa nggak sih aku nyanyi kemana-mana. Seru. Ara tuh sama dia di rumah sama mama, kan aku tinggal sama mama. Jadi dia ke rumah tuh ngurusin Ara. Akunya menyanyi di mana Main zaman dulu. doang. Iya, seru main-main ya? ya. Waktu itu kan aku lagi sedang-sedangnya mulai kemana-mana juga. Jadi aku ke rumah nih ya sama Ara, sama mama gitu. Wow, ini dapat pelajaran banyak berharga yang
Berarti kita banyak merasa sama, tapi mungkin putusannya berarti diserahkan ke anak-anak. Iya, kalau mereka kan mereka serahkan ke anak-anak, dan itu paling benar. Anak-anak jangan stres, anak-anak nggak boleh stres memikirkan, kan kasihan ya kawinan anak-anak kalau dia harus aduh ini apa-apa ya, bener nggak? Bener. Dan kita harus ikhlas apapun keputusan anak-anak. Berarti nggak baper ya? Nggak boleh. Nah, cuma bedanya kan gini Bun, kalau Iya bagus, harus begitu. Ya masa anak mau besok mau nikah, di dalam pikiran dia sama suaminya gak ada masalah. Sama Urusan yang keluarganya. tua-tua. Dalam pikiran dia, ini yang tua-tua kagak ngerti-ngerti ya. nah, bedanya gini Bun, kalau Andika kan mungkin dari itu anak-anak masih pada merah ya. Kalau kamu kan datang ketika Aurel, Azriel juga udah berapa? Kelas 5, kelas 4. Jadi sudah pernah merasakan figur ibu yang mengandungnya, terus tiba-tiba datang ada figur bundanya. Kalau si berdua ini kan dari kecil banget Mas, aku kan berpisah belum ngerti. Jadi justru Mas Tapi ya. sering ketemu bapaknya. Iya, 3 bulan sekali, 2 bulan kalau lagi ke rumah. Aku selalu bilang kalau mau ketemu dia Sugian pasti akan izin dulu kan. Karena gimana pun juga itu rumahnya Andika kan, itu keluarga. Jadi, Dek, Mas Andika ada Abang mau ngeliat anak. Oh, monggo. Aku pasti bilang sama dia, Mas Sugian sama kakaknya biasanya suka ke rumah mau ngeliat. Nah, cuma nih masalahnya, ini anak-anak berdua ini ya namanya jarang ketemu juga Mas ya. Jadi kadang-kadang kalau Sugian datang aja aku sampai yang Kak, ayo ngobrol papa. Itu bukan karena nggak sayang, karena memang tidak terbiasa Tidak banget. terbiasa. Iya, tapi ikatan nggak anak terbiasa. sama orang tua tuh udah pasti ada, nyatu kok. Gitu. iya. Jadi orang tua tuh nggak bisa egois untuk bilang oh anak gua nggak sayang apa, nggak ada. Iya, Nyatu benar. pasti, tapi karena nggak bareng aja jadi pasti ada yang kikuk kan. Betul. Nah, apalagi kan banyak sekali netizen misalnya bilang, kok nggak pernah dibawa ke tempat bapaknya, nggak pernah ketemu. Emang selalu harus aku pajang di Instagram, abis ketemu bapaknya kan enggak. Iya. Lagi kan yang ketemu anaknya bukan kita. Iya, jadi ya udah. Padahal sih sebenarnya nih ya, kalau aku boleh bilang di sini, hubungan kita tuh udah bener-bener kayak saudara banget sebenarnya. Bahkan kita juga berapa kali sempat ke sana. Paling indah buat anak-anak adalah Iya. Malah kita ke kampungnya Sugiannya nggak ada. Jadi Sugian kan di Palangkaraya. Terus kita bawa anak-anak itu ke Pangkalan Bun, karena nenek, kakek, bibi semua di situ. Jadi kita emang sengaja nih ketemuin. Itu orang-orang tuh nggak pernah tahu, sangkainnya. Aku tahu. Ya kamu tahu ya kan orang banyak yang, ini padahal sih kita baik-baik Nggak perlu banget. dijelaskan. Ya intinya orang nggak perlu tahu semua apa yang kita lakuin. Iya. Wow, Uksi ini Ngobrol nggak berencana nih, bakalan iya. sesedih ini sih Iya. ya. Ternyata aku ngerti Itu kenapa gue orang nggak pernah suka. cerita sih itu sih. Sebenarnya emang Iya, sendiri. baper Tapi bisa banget ngerasain kitanya. sih aku itu. Iya. Bisa kelihatan. Baper pasti baper. Gila ya manusiawi kan Begitu itu. ya. Iya loh, Nah, iya. ya Wajar. kamu udah cinta sama mereka berdua. Iya. Udah nggak bisa lu Nah, pisahin. itu yang susah. Iya. Lu cinta. Itu yang susah karena kita mencintai mereka. Karena ada orang yang terpaksa cinta bapak ibunya harus cinta anaknya. Iya. Itu kan terpaksa. Kalau kita kan emang udah jatuh cinta sama anak-anak, itu yang kadang berat. Oke, Usi Andika, thank you. Thank you. Ini sharingnya luar Thank biasa you, banget. thank you. Guys, terima kasih juga yang udah nonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment dan Yes. tunggu di jodoh berikutnya. Dadah. Bye bye. Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatianmu